Ya, sambil tidak mengurangi kenikmatan yang masih makan, ya, kita mulai saja. Oke, terima kasih pada rekan-rekan semua yang sudah hadir pada pengajian Midori yang ke 304. Ya, 304 ya. Kesekian Pak. Dan juga pada Mbak Justin ya sebagai tuan rumah di sini, terima kasih untuk tempatnya. Dan pada pengajian Midori kali ini tema yang akan nanti disampaikan itu mengenai berbagi pengalaman berhaji yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz kita Haji Indrawan. Kiai Pak Dewi, NU Kiai harus dipanggil Kiai. Bayi Indrawan, Kiai Haji KH Bayi Indrawan. Kemudian untuk yang pertama untuk bacaan Al-Quran terakhir sampai surat Al-Baqarah ayat 274 ya. Karena minggu kemarin saya datang. Sekarang untuk mulai Al-Baqarah 275. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu min al-mas. Dzalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu ar-riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Wa man ja'ahu maw'izatun min rabbih فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Rekan-rekan dulu. Sahabat Midori Sibila Kedai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang dibakah atau Makkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah itu, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji tersebut, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Jadi haji berarti menuju ke Mekah untuk menunaikan manasiknya atau tata cara ibadahnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa haji merupakan salah satu rukun Islam yang 5 tersebut, yang merupakan kewajiban seorang muslim yang harus kita penuhi. Maka kafirlah orang yang mengingkarinya atau dianggap murtad dari Islam. Dari hukumnya, haji adalah kewajiban setiap muslim seumur hidup sekali. Selebihnya adalah sunnah, sesuai dengan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan kami, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji atas kalian, maka laksanakanlah haji.
ada seorang yang bertanya, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah diam tidak menjawab sehingga orang itu mengulanginya yang ketiga kali. Lalu Nabi menjawab, kalau aku katakan ya, maka tentu akan wajib dan kalian semua tidak akan mampu. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal dan jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban haji itu adalah kewajiban yang seketika harus dilaksanakan. Artinya setiap seorang mukmin yang memenuhi syarat mampu, maka saat itu ia wajib melaksanakannya. Jadi menurut Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bahwa haji itu wajib. Jadi kalau udah mampu harus segera dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan berdosa. Namun Imam Syafi'i dan Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa haji itu kewajiban yang longgar. Maka orang yang menundanya padahal ia mampu, ia tidak berdosa. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ghazali. Selama ia laksanakan sebelum wafat. Sedangkan jika wafat telah mendahulinya sebelum haji, maka ia berdosa jika sudah mampu. Namun umur manusia siapa yang tahu, bahwa alam ya. Siapa tahu tahun 2013 sudah tidak ada lagi padi prawisuda. Sudah tidak ada lagi Samsiron, sudah tidak ada lagi Ustadz Asril. Saya anggap itu sebagai doa. Baik haji. Alam isawab. Kemudian sedikit saya coba share mengenai pengalaman haji yang saya anggap bahwa haji itu adalah ibadah fisik. Bisa dibayangkan tawaf, tawaf itu keliling Ka'bah. Mungkin diceritain dulu. Oh iya. Iya. Tawaf itu keliling Ininya, step-stepnya. haji. Masuk kalsel. Oh iya benar kok. Iya, Kita nggak tahu jargon-jargonnya gimana. Enggak, saya mau jelasin bahwa ibadah haji itu adalah ibadah fisik. Makanya ibadah untuk orang-orang muda. Bukan ibadah untuk orang-orang tua kayak di Indonesia itu banyak orang yang sudah tua, yang udah uzur, yang udah pensiunan, yang udah bentar lagi mau wafat, baru mau haji. Tapi kalau menurut pendapat saya pribadi bahwa Udah gitu ngantrinya berapa kali? Iya, itu dia di Indonesia. Di Indonesia. Nah, bahwa saya menunjukkan bahwa haji ini adalah ibadah fisik. Jadi lebih baik semakin muda kalau sudah mampu, segerakanlah itu. Bisa kita lihat gimana keadaan ini ketika bukan pas padat-padatnya. Ini hari terakhir saya di Mekah, itu kira-kira 16 Zulhijjah. Bisa lihat ribuan orang di sini tawaf. Kalau kita tawaf itu mengelilingi Ka'bah ini selama 7 kali. Bisa kita lihat betapa crowdednya di sini. Sunnahnya adalah Masjidil Haram itu yang utamanya di sini, di bagian sini. Nah ini selebihnya ini pelebarannya. Jadi kalau memang keutamaan sunnahnya di tengah sini, dekat-dekat sini. Bisa kita lihat bagaimana kalau orang tua melaksanakan tawaf. Berapa kilo nih? Kalau diameter. Kalau yang di sini saya nggak begitu. Kalau yang di luar sini ini bisa satu keliling 1 kiloan lebih. 1 keliling 1 kilo. 1 kiloan lebih. Yang di luar sini. Keliling atau tanah? Deket. Hah? Kali 7. Kali 7 kali sih. Jadi lumayan loh, 4 kilo aja. kan. Ya kira-kira. Kira-kira ini yang agak di luar sini. Nah, kita lihat lagi. Makin dekat. Muternya gimana? Muternya clockwise atau counter clockwise? Muternya counter. Ah, Counter.
Jadi kita lihat, wah, gimana rasanya kalau orang tua kalau mau ngambil utamanya di dekat sini, gimana berimpit-impitan di sini. Coba pikirin. Kalau orang tua. Kalau orang tua biasanya gimana? Ya, kalau memang yang nggak sanggup, mereka di luar sini. Di luar sini. Kalau yang muda-muda, apalagi yang kuat-kuat, yang orang Arab, orang hitam-hitam, orang Afrika itu di sini ngumpulnya banyak di tengah. Orang tua kalau yang orang Afrika juga kalah dengan orang muda, orang Indonesia gitu. Orang udah tua ya. Oh iya. Pasti sih. Orang Afrika, orang Arab kan masih muda-muda bisa kesini. Bisa lihat. Deket soal. Makanya saya bilang bahwa haji itu adalah ibadah fisik. Begitu crowded sampai kalau tawaf itu sampai kita nggak bisa jalan, jadi bisa tergantung-gantung keliling-keliling sama tergantung ke tengah sini. Jadi kalau dibandingin kita di Pas lagi tahun baru. Kalau di tengah sini nggak seberapa. Dentos itu nggak seberapa. Nggak Kan seberapa. yang sih kita kadang-kadang nggak megang kan? Iya. Nggak napak. Itu dalam posisi berdiri. Ini dalam posisi kita muter Jalan. ke bawah kita. KRL Jabodetabek mungkin. Belum pernah nyoba. Bisa di atas, nah ini gimana? Nah kemudian juga dari saya pernah ketemu beberapa orang-orang tua yang tersesat. Tersesat, ada yang malah sampai 3 hari nggak bisa pulang. Nah coba kalau kita yang muda-muda berangkat ke sana, ke Sibuya aja nggak mungkin kesesat kan, apalagi sekedar di sini. Makanya makanya bahwa kalau menurut saya pribadi bahwa keutamaan haji ini adalah untuk kita yang muda, bukan ibadah untuk orang tua. Kasihan sebenarnya kalau orang kita udah tua, nunggu tua aja deh, nanti meninggal nanti gimana. Sebenarnya kasihan lihat orang tua dalam kondisi seperti itu melaksanakan ibadah haji, keliling tawaf 7 keliling, sa'i dari Safa ke Marwah itu hampir 1 kiloan juga bolak-balik 7 keliling. Kemudian di hajinya dari Mina ke Jumrah ke Mekah itu kira-kira 12 kilo bolak-balik dalam sehari. Jalan kaki. Kalau mobil itu awal datang ke Mina aja dan pulangnya aja. Tapi kalau kita mau pulang melempar jumrah, kita mau terus kita mau tawaf, ifadah dan sa'i, itu kita harus jalan kaki. Bolak-balik jalan kaki. Kalaupun naik mobil kita itu crowded, banyak banget. Kita jalan paling 3 jam, 2 jam, 3 jam. Kalau naik mobil itu bisa 5 jam, 6 jam. Jadi orang memang utamanya adalah jalan kaki, karena zaman Rasul menunggang onta dan pengikutnya banyak berjalan kaki dan menunggang onta juga. Makanya orang lebih sunnahnya adalah jalan kaki untuk dari Mina ke jumrah dan jumrah ke Nyawa Mekah. unta gitu nggak ada? Gimana? Nyawa unta gitu. Mahal juga nak. Gak ada, kalau zaman sekarang nggak ada. Nah, makanya lebih kecil. itu saya menunjukkan bahwa haji itu adalah untuk kita yang muda-muda. Jadi sebenarnya Terus kalau misalnya ini, iya baik kalau pas lagi tawaf, tapi kalau suami istri bisa bareng atau misah-misah kayak gimana? Bisa bareng. Soalnya di sini memang susah untuk memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Memang misalnya ada yang anggap bahwa kalau bersentuhan batal wudhu atau gimana. Tapi dalam kondisi seperti ini, bayangkan 3 juta manusia berkumpul dalam satu tempat seperti ini. Susah untuk memisahkan itu untuk itu. Jadi bisa kalau kita tawaf bareng sama istri, jadi istri dekep dan kayak gitu ya. Malah lupa berapa kali tawaf. niatnya apa dulu sih? Sampai Berapa nih? Anggapannya 7. Kan aku ngurusin badan dulu. Belum dikit lagi. Nah, jadi ayo selagi muda, insya Allah mampu lah ya. Kalau yang 1 tahun udah 1 tahun di Jepang, kalau kemarin itu kalau mahasiswa 325.000 yen. 325.000 yen, 30 juta. belum sama tiket ya? Udah sama tiket. Kalau nggak sama tiket itu 175. Kita bisa arrange sendiri tiket. Mahasiswa bisa kayak gitu. Kalau kita dapat tiket murah bisa.
Nah, jadi kalau yang sudah setahun di sini sebulan 30.000 lah, 30.000 yen, insya Allah. Apalagi mahasiswa aja bisa, apalagi asisten profesor. Apalagi coba? Enggak, seharusnya malu. Kaisain juga. Oh, Kaisain juga. Kaisain. Ada itu. Dari bawah ya. 30.000 sebulan. Bisnismen nggak diajak bisnismen. Enteng. 30.000 bisnismen. 30.000 sebulan kali 12 360. Udah lebih. Satu orang. Kalau Kalau dua kali 2. 4 kali 4. Insya Allah tuh mengambil banyak. Makanya yang muda-muda, yang single, apalagi ini single. Wah. Single. Yang single Ustaz Samsiro 30.000 satu bulan. Insya Allah tahun depan. Kalau cewek Tapi kan nggak semuanya dibayarin sama Dede kan. Wah, nggak dibayarin. Tidak dibayari oleh Dede ataupun apapun. Insya Allah. Dompet doang. Dede kakak. Di kita tuh banyak pejabat. Salah satunya tuh kita punya pejabat country manager. Dompet duafa. Maksudnya tahu dompet duafa kan? Ini country manager Jepang. Oh. Subhanallah. Gajinya kagak ada. Enggak alasan saya gajinya. Oh, nggak dibayarin Dede kok masih dibayarin. Serius om. Kemudian selanjutnya mengenai fadilah haji, ada beberapa hadis yang menyebutkan keutamaan atau fadilah haji, antaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya, apakah amal yang paling utama? Jawab Nabi, iman kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah sudah iman kepada Allah dan Rasulnya ya kita. Ditanya lagi, lalu apa? Jawab Nabi, jihad fisabilillah. Kemudian ditanya lagi, lalu apa? Jawab Nabi, haji mabrur. Muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunaikan haji, tidak rafats dan tidak berbuat fasik, maka ia akan kembali sebagaimana dia dilahirkan dari rahim ibunya. Muttafaq alaih. Itu rafats itu berarti mengucap nista. Ada pula yang memaknainya tidak berhubungan suami istri. Nah, jadi kalau yang single malah lebih gampang. Karena kesempatan untuk berbuat rafatsnya lebih kecil. Karena yang sudah bersuami istri memang agak ada tantangannya lah untuk tidak berhubungan di sana. Tapi itu dipisahkan ya? Dipisah. Maksudnya dari awal tuh udah dipisah. Sudah dipisah emang. Di hotelnya pun dipisah gitu ya. cuma berapa lama kan? Iya. Karena Masa kepikiran ya? Ya, karena belum bisa, belum pikiran, makanya nggak usah dibahas. Yang single Atau karena belum nikah makanya lebih mudah, makanya belum boleh kesimpulan tadi. kalau yang udah nikah Mengambil kesimpulannya. nggak ada masalah. Gitu ya. Malah yang bahaya sebenarnya bujangan. Kondisi itu kan, ya, orang Arab yang cantik-cantik. Kalau ditutupnya malah makin bikin penasaran. Iya benar loh. Saya teman-teman yang bilang ngelihat orang yang bercadar itu malah lebih gimana gitu, penasaran. Berjenggot. Saya sama loh kalau pakai cadar Pak. Sama dengan wanita-wanita Arab ini. Cantik banget. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, umroh ke umroh berikutnya adalah penghapus dosa antara keduanya, dan haji mabrur
tidak ada balasannya baginya kecuali surga. Insyaallah. Hadis riwayat Asyam Syekhani. Kemudian syarat wajib haji, saya hanya mengingatkan lagi bahwa sebenarnya kita ini udah secara syarat wajib haji sudah insya Allah sudah terpenuhi semua. Pertama Islam semua insya Allah. Islam, yang kedua balik, kecuali awal mana awal kiku belum wajib, tapi bapaknya ibunya insya Allah udah wajib. Saya anggap itu sebagai doa. Kemudian berakal, orang gila tidak wajib haji. Orang tak kodai masa nggak berakal sih? Waduh. Apa ada gitu? Udah jaminan deh. Loh, kamu gitu kenapa berangkat? Kemudian keempat, istita'ah atau mampu. Yang mencakup sehat fisik, insya Allah sehat semua ya. Jalan yang aman, insya Allah. Pesawat kesana gampang, aman insya Allah. Kemudian memiliki ongkos perjalanan 30.000 per bulan. Itu dia sih syarat apa? Insya Allah siap ya. Apalagi asisten profesor, apalagi yang kerja di Jepang, mahasiswa 157.000 sebulan. Hah? Pekerja berapa? Hah? Kerja pasti lebih dari itu. Asisten profesor. Insya Allah. Hah? Asisten profesor. Asisten profesor. Iya. Katanya begini aja nih. Kalau 30.000 bulan. Sih langsung pergi. Kemudian memiliki ongkos perjalanan dan nafkah yang ditinggalkan. Ya, jadi misalnya ada anak ada apa dititip ke tetangga atau gimana, harus nafkahi atau gimana. Tetangga. Tetangga atau keluarga. Satu Ada yang mungkin. Nafkahnya itu Ada ya, Ada. ada. nafkahnya itu apa? Cuman pada saat kita pergi haji atau maksudnya? Berapa lama? Maksudnya siapa tahu kan Nggak nggak balik balik lagi. lagi. Karena kalau balik lagi walau alam, kita harus nafkahi keluarga, besok tiba-tiba mati kan walau alam. Makanya iya ada batasannya nggak? Ya sama sertifikat deposito. Harus lengkap wasiat. Kunci safe deposit box gitu. Berarti utang-utang harus sudah lunas semua. Iya, wasiat. Kredit mobil. Aduh. Ada yang curcol. Kalau berangkat masih utang. Juga. Mampu nggak itu bener? Naruh. Berarti alhamdulillah balik. Dia punya hutang aja. Bisa gitu. Insya Allah bisa. Apalagi nggak punya hutang, asisten profesor. Iya. Kenapa sih? jamin aja. Kemudian yang kelima syaratnya bagi wanita adalah adanya muhrim atau atau seorang wanita yang dapat dipercaya. Ada sebagian ulama yang memperbolehkan seorang wanita musafir sendirian jika perjalanan itu aman. Sebagaimana ia memperbolehkan wanita tua musafir sendiri tanpa mahram dengan merujuk kepada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Adi bin Hatim berkata, ketika aku berada di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang yang mengadukan masalah ekonominya. Kalau siapa profesor kayaknya nggak ngomong masalah ekonomi ya pasti. Oh, masalah ekonomi itu gimana? Perekonomian Indonesia. Kemudian datang lagi orang mengadukan tentang perampok di jalan. Lalu Nabi bersabda, wahai Adi, pernahkah kamu melihat Al-Hiyarah, kota kecil dekat Kufah? Aku jawab tidak pernah, tapi pernah mendengarnya. Sabda Nabi, jika nanti kamu punya umur panjang, pasti kamu akan melihat seorang wanita yang pergi dari Hirayah sehingga ia tawaf di Ka'bah. Tidak ada yang ditakutinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka juga berdalil kepada istri Nabi yang menunaikan ibadah haji atas izin Umar pada haji terakhir mereka yang disertai oleh Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Disunahkan bagi wanita untuk meminta izin suaminya
dalam menunaikan haji fardu dan suami berkewajiban memberi izin. Dan jika suami tidak mengizinkan, maka ia boleh berangkat tanpa izinnya. Jadi Mas Eli kalau Boleh kalau kita Mas Panji seneng malahan Mas Panji. Kita bisa nongkrong terus Mas, bisa nongkrong terus. Sampai pagi kita nongkrong. Macam-macam ya pagi ya. Itu mah Kunta yang sama temennya. karena haji fardu adalah wajib dan tidak boleh mentaati makhluk untuk mendukai sang Khalik. Sedangkan untuk haji sunnah maka istri tidak boleh berangkat tanpa izin suaminya. Haji sunnah itu apa? Setelah haji kedua, ketiga, empat, lima ya. Namun menurut Syafi'iyah istri tidak boleh berangkat tanpa izin suami walaupun untuk haji fardu. Kalau Imam Syafi'i. Karena hak suami adalah hak seketika, sedang ibadah haji bisa ditunda. Nah, tapi balik-balik lagi tadi umur. Tadi kan apa kalau istri pergi haji pakai uang siapa? kalau nggak dikeluarin uangnya mah nggak bisa. Kalau istri mandiri kerja sendiri. Kalau uang sendiri Loh, tapi jilbab Jepang kan lebih besar. Siapa tahu jilbab Jepang lebih besar dari asisten profesor ya Mas? Hijab Jepang lebih besar dari Iya Mas, siapa tahu Mbak, siapa tahu hijab Jepang lebih besar. Istri sendiri kalau kayak gitu kan. Kalau kasih sendiri. Boleh dari hijab Jepang. Boleh. Nah, kemudian saya mau coba berbagi sedikit tips gimana bisa segera berangkat haji. 30.000 sebulan. 30.000 sebulan. Sebenarnya kalau uang nggak masalah. Kalau saya lihat muka-muka gini tabungan 320.000 Enggak. yen. kecil. Udah ada ngomongin. Terus sang bayi itu harus langsung digituin. Gilanya kayak apa itu? Kalau menurut saya bukan uang masalahnya. Insya Allah kalau niat ada aja, rezeki ada aja. Yakin? Kenapa harus Yakin kita? ya? Yakin ya? Yakin. 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 Yang kita nggak pernah ketemu di sini. Sebenarnya proses 3. Mau berangkat haji itu 3. Pertama niat, kedua tekad, ketiga nekat. Jadi sharing niat, saya udah niat dari tahun 2003. Orang tua saya pulang dari haji dengan ceritanya ngerasa wah pengen haji nih kayaknya. Dari tahun 2003 setelah tahun-tahun berikutnya walaupun sudah niat ada aja halangan, uang ada, waktu nggak ada. Waktu ada, uang dipakai untuk keperluan lain. Kemudian tahun 2008, 2009 itu niat lagi, tekad lagi. Ternyata dapat beasiswa ke Jepang, mundur lagi, batal lagi. 2010 saya sempat nelfon ke travel agent. Udah bulat tekad. Udah 2010 berangkat, udah telepon travel agent. Ternyata nggak bisa. Pendaftaran untuk mahasiswa sudah habis, udah ditutup 2010. Ya udah, Travel agentnya untuk perjalanan wisata ke Bali. Kalau di sini haji itu dikelola oleh 2 travel agent. Satu namanya Erwan Travel sama Mian Travel. Orang Indonesia biasanya Erwan Travel. Erwan Travel. Si Reda namanya. Terus 2010 udah gagal, udah bulat tekad. Dibulatkan tekad 2011. 2011 udah mau daftar, ternyata banyak masalah. Kerjaan banyak lah, urusan duniawi ini itulah, setan banyak menggoda ini itu. Kemudian mendekat-dekat setelah daftar itu, kalau nggak salah setelah habis Ramadan, setelah Idul Fitri, udah kendor lagi, nanti aja deh berangkatnya. Nanti gimana? Kamu kan lulus Oktober. Kan bisa September berangkat, masih bisa. Tahun depan tuh masih ada kesempatan, maling-maling waktu dikit. Masih bisa. Dikit maling. Dikit tamatnya. Tahun depan kan September awal tuh masih bisa kan? Jadi maling. Bisa kan masih April 2013.
April 2013. Nah, maksudnya pas September kan Nomo lagi sibuk-sibuknya tesis. Nah, itu juga pikiran gitu. Tapi udah kendor, batal lah. Udah Oktober itu udah deadline masukin dokumen lewat. Tiba-tiba tanggal 14 Oktober pasnya lagi zemi, progress report Dibantai. ternyata nggak dibantai malah. Walaupun nggak ada progres, alhamdulillah Allah ngasih ujian itu Pak Di. Ngasih nikmat saya. Wah, nggak, sensei senang apa nggak diprotes walaupun nggak ada progres. Itu hari Jumat. Sedih loh. Sedih. Nggak ada progres tapi sensei nggak protes itu berarti nggak peduli loh. Tapi sensei senang. Wah, bagus gini diantar. Sensei senang tapi asisten profesor nggak senang. Karena sensei marahnya kasih senang. Iya sensei marahi asisten profesor. Gimana junior kamu? Tanggal 14 Oktober itu Zemi berhasil mikir-mikir. Wah, Allah ngasih nikmat itu. Berhasil gak dimarahin. Allah ngasih Selamat itu enggak berhasil. rahmat, ngasih nikmat ke saya. Selamat. Luar biasa ini. Jumat Sabtu Minggu nih mikir-mikir. Lama mikir. Ya kan Iya. Mikir. kebayang kan betapa beratnya. Mikirnya sama. 3 hari cuma 1 minggu. Bengong aja. Jadwal berangkatnya tanggal? Jadwal berangkat itu tanggal 27 Oktober. 27 Oktober ya. Jadi ceritanya ini mendadak haji. Mendadak haji judulnya mendadak haji. Bisa difilmkan ini. Bisa difilmkan. Itu tanggal operation. Tanggal 14, tanggal 15, 16 itu merenung terus. Kok sudah dikasih nikmat sebanyak ini? Kayak kisah ini disentil Allah. Bayu Indrawan. Kamu ini udah dikasih nikmat, apa ada, semua ada. Kok kewajiban kamu nggak dipenuhin sih? Sholat istikharah apa-apa, ternyata hari Seninnya tanggal berapa? Tanggal 17. Selasanya tanggal 18 itu saya nelfon travel agent, itu sudah pendaftaran udah ditutup. Tanggal 1 Oktober itu terakhir ngasih dokumen. Tanggal 18 saya telepon ke travel agent, ternyata masih bisa katanya. Bisa dibayangin Hamin 13. Nggak nyampe. Hamin 10. Hamin 10. Bisa dokumen belum ada, apa-apa belum ada. Izin sensei belum dapat. Gak usah izin kan. Nah, ntar ceritanya ntar. Dia di sini bercanda. Semakin dramatis. Biar Tanggal klimaks. 18 malam saya telepon, saya bisa katanya asal tanggal 20 hari Kamisnya itu dokumen sudah dimasukin, tanggal 21 Jumatnya visa di apply, dimasukinnya ke embassy. Hari Senin atau Selasa depannya tanggal 24 25 itu insya Allah visa sudah keluar. Tanggal 28 berangkat. Udah bismillah, dokumen-dokumen diberesin. Suntik meningitis itu besoknya tanggal 19 itu langsung suntik meningitis. Alhamdulillah dimudahkan walaupun nggak ngerti bahasa Jepang sama sekali, ada teman yang bantu. Jangan-jangan bukan meningitis ya. Nggak tahu. Alhamdulillah semua itu dilancarin. Dalam sehari itu biasanya harus meningitis janji appointment ke rumah sakit minimal sehari, besoknya atau seminggu. Alhamdulillah hari itu juga bisa bisa keluar. Tapi surat kesehatan kalau kemarin tuh di Hibia saya ternyata nggak bisa, harus 7 hari, maksimal 3 hari, tapi harus bayar lebih. Surat kesehatan, surat pernyataan sehat kan. Tapi saya tuh punya waktu sehari, besoknya harus ngisi dokumen. Nggak kehilangan akal, saya telepon teman saya yang di Indonesia, yang dokter. Wah, mulainya udah kayak gini nih. Itu dokter hewan Mas. Itu ngakalin, jujur. Ini ngakalin pokoknya. Bikin surat kesan saya kirim, dicap, tanda tangannya. Kalau dokter gigi.
Ini bangsat. Ternyata dokter bidang energi. Besoknya pas hari Kamisnya saya coba tanya sama travel agentnya, ini bisa nggak dari Indonesia? Oh nggak masalah kan, alhamdulillah. Udah saya bayar langsung hari Kamis malam bayar 175.000, tiket saya bayar sendiri karena mau hemat ceritanya. 175.000 kalau mahasiswa itu bisa range tiket sendiri, bisa kalau nggak mau pusing di range sama travel agent itu 325.000, jadi 150.000. Kebetulan saya cari di internet hanya 800 US dollar atau 60 ribuan yen ya itu. PP Jakarta Saudi Arabia, Jakarta Jeddah. Jadi saya bisa save Jakarta Airlines. Saudi Arabia Airlines. Udah itu belum saya beli tiketnya. Pulang ke Indonesia ya belum? Pulang Indonesia ya, Belum itu dihitung. pulang ke Indonesia pamit sama orang tua kan sekalian mudik gitu Mbak. Makanya saya pikir mending saya pulang ke Indonesia 80.000 tambah 60.000 ya masih hemat juga, malah bisa ketemu orang tua kan 140 jadinya kan, bisa ketemu orang tua, bisa berapa hari di sana, bisa pamit. Bisa beli oleh-oleh di Tanah Abang. Udah saya bayar 175, pulangnya saya mikir saya belum izin sensei ini. Anji. Orang dalam. Hari kan Kamis tuh, hari Jumatnya selesai Jumatan, Mas. Mas siapa? Mas Yoshikawa mesti. Panggilnya Mas. Mas Yoshikawa, berani betul kamu kualat kamu Pak Dil. Mas. Kalau minggu depan saya mau ambil liburan 3 minggu. Nggak boleh. Boleh nggak Mas? Muri yo. Jawabnya gini, kamu ini kenapa nggak besok mau pulang, hari ini minta izin katanya. Wah, nih orang bukan yang ngasih, malah pusing kepala. Sama kamu mau kemana katanya? Mau naik haji Mas. Oh, ya insya Allah lah kalau memang niatnya baik. Mengada-ada ini, ceritanya mengada-ada yang ini Mas. Bener ini kayak gini Mas. Orang saya bilang nggak boleh. Ini cuma biar memotivasi aja ini sebenarnya ceritanya ini. Rasanya baik. Pembunuhan karakter ini. Soalnya coba lah, ini hari Minggu mau barbecue katanya. Sensei, waktu Sensei kan lagi senang tuh kalau lagi barbecue. Coba lah kita izin sana katanya. Wah bener juga nih orang nih, jarang-jarang bener nih orang dulu. Parah. Habis ini jalan. Tanggal 20 saya udah bayar, belum punya izin Sensei. Hari Minggunya 2 hari setelah itu baru meminta izin sama Sensei. Jadi bismillah, ini kalau memang gak diizin Sensei udah hilang angus nih 175.000. Udah diiklasin. udah siap-siap. Ternyata alhamdulillah ngomong sama Sensei. Alhamdulillah Sensei nggak masalah. Oh ya silakan katanya. Mau berangkat ini nih haji. Oh iya silakan. Saya juga kemarin baru kontak katanya kolega saya di Arab. Saya juga mau ke Arab, tapi kan ini nggak bisa minggu-minggu depan ini. Makanya saya undur kan setelah ada perhelatan itu. Oh iya namanya haji Sensei gini katanya. Oh iya katanya. Sekalian aja kamu yang ke sana profesor di Arab. Saya bayarin. Wah, enak banget. Enggak. Sinetron banget. Kan udah mau bikin film mendadak aja. Udah. Alhamdulillah semua dilancarin, mulai dari dokumen, izin udah dibayar tapi izinnya sebelum keluar. Alhamdulillah sudah dapat. Besoknya visa keluar, lusanya berangkat. Dipikirin. Bayangin. Coba semua bayangin. Seorang bayi indrawan aja bisa, apalagi lah. Apalagi bukan Mas Haji betul. Imamnya Midori Suzuka Kedai. Ustadz di mana? Gimana sih? Ini baru prahajinya ya? Baru prahaji. Panjang sampai belok. Soalnya nggak bisa dipraktekkan kayak prahaji.
sudah berangkat dari Indonesia. Ternyata memang cobaan tuh ada aja. Saya sebenarnya dapat 3 hikmah utama kalau yang saya alami. Pertama, hikmah sedekah. Kedua, hikmah sabar. Sama ketiga, hikmat ke orang-orang banyak. Yang pertama, saya dicoba hikmah sedekah nih. Niat hemat 800.000 US dollar. 800 Jakarta. 800 US dollar. 60.000 yenan. mendemotivasi naik haji nanti tiket 8 dari Jakarta. Udah berangkat udah pulang ke rumah orang tua, berangkat dari Jakarta, mau berangkat check in, ternyata Allah ngasih saya cobaan. Pas check in, Mas ini nggak bisa berangkat. Saya enaknya aja turun check in. Ini tiket nggak bisa untuk haji katanya. Di visa saya visa haji. Walaupun dari Tokyo ada tulisan visa haji. Nggak bisa untuk haji katanya. Nggak bisa Mas. Next kan. Waduh. Sabar. Iya, sabar itu yang sabar. Tapi sedekahnya gimana? Emang nggak ada cara lain Mas? Bisa di-upgrade katanya. Upgrade tiket. Berapa Mas? Totalnya tinggal 600. Totalnya 2.170 US dollar. 170 ribuan yen. Aling-aling mau hemat ternyata buntung. Nah, tapi alhamdulillah yang biasanya saya kehilangan uang 1 juta aja, kalau yang bukan ini bukan salah saya gitu. Ini permainan orang sana. Salah kamu tidak paham Mbak Di. Enggak. Di website itu sudah jelas-jelas boleh. Tapi karena di Indonesia, karena ini peraturan, saya udah bilang ini di website nggak ada masalah untuk haji. Ini peraturan Saudi Arabia dan Indonesia katanya. Kalau mau protes Saudi Arabia. Maskapainya. Kalau mau protes langsung aja ke Sudirman. Orang mau check-in 2 jam 3 jam setelah itu, yang biasanya itu kehilangan uang 1 juta aja yang pokoknya ini hak saya nih. Udah pusing-pusing nih kepala nih. Begitu. Iya. Jangan 1 juta. Jangan 1 juta. 10.000 aja pusing. Apalagi berapa tuh? 12 jutaan, 13 jutaan. 13 juta yang harus seketika itu jereng gitu. Sebenarnya di dompet nggak ada uang, 12 juta nggak ada. Pakai kredit card tambah uang seadanya, ternyata bisa. Alhamdulillah. Ya udah plong, tapi rasanya plong aja gitu. Yang biasanya ya ini untuk ibadah, ya bismillah lah gitu. Jadi bayar sih itu. Bayar. Saya bayar. Tanpa ada penyesalan. Malah ngasih tip Mas ke orangnya tadi. Ini untuk rokok. Nah, jadi itu yang hikmah sedekahnya itu. Hikmah sedekahnya. Itu sedekah. Berarti selama ini nggak pernah sedekah. Nah, kurang sedekah. Kurang sedekah. Sedekah itu ke orang yang membutuhkan itu mah. Kayak maskapai maskapainya doang. Iya kan? Pasti balik itu ada hikmahnya semua. Karena nggak pernah sedekah jadinya maskapai gitu loh Mas. Soalnya ikhlas lah gitu. Apapun itu untuk ibadah. Saya ingat Al-Baqarah ayat 261 kalau nggak salah ya. Yang saya kepikiran Nah, 261 perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkainya ada 100 biji. Jadi pikiran saya, wah ini saya kasih sekian puluh juta dengan tenang aja hati nerima. Insya Allah dikali 700. 700. Wah, mantap itu. Itu yang apa tuh itu Pak Di? Itu yang itu ya. Jujur kalau ini nggak untuk haji, ini pusing-pusing nih kepalanya udah, wah gila, 12 juta 13 juta ini yang sebenarnya bukan hak mereka gitu ya, itu hak saya gitu. Ini nggak harus saya keluarin karena bukan salah saya gitu. Kalau udah jelas-jelas di peraturannya nggak ada gitu. Dan kebetulan di
maskapai itu ada nggak begitu banyak, hanya sekitar 20 orang dan semuanya harus bayar juga. Yang namanya orang mau haji ya udahlah semuanya bayar semua gitu. Berarti itu jebakan Batman-nya itu ya? Iya. Batman. Iya. Sayangnya seperti itu. Dari maskapai berarti ini. Dari maskapai. Tapi kalau dari Jepang enggak? Enggak dari Jepang enggak. Sebenarnya kalau yang mau beli sendiri lebih enak ke Hong Kong. Biasanya dari Hong Kong. Itu yang biasanya lebih murah. Maksudnya tiketnya berangkatnya? Iya, dari Hong Kong Jeddah ada langsung. Saudi Arabia Indonesia. Indonesia. Saudi Arabia Indonesia lagi. Ternyata sudah saya bayar, sudah saya apa? Pesawatnya cancel. Nggak jadi terbang. Nggak jadi terbang. Hah? Karena ada kendala teknis. Bayarnya kurang. Udah bayar segitu, harus saat itu juga gitu. Ternyata cancel. Tapi alhamdulillah besok pagi, dapat berkah juga, dapat bisa nginep gratis di hotel selama semalam dibayarin. Hotel mana? Hotel Borobudur. Hotelnya pokoknya itulah yang superior gitu, dapat sendirian. Nah, mungkin untuk bayar hotel itu juga ya. 12 juta. Hotel superior yang ada mejanya, ada laptop, ada komputernya, ada PC-nya di sana, sendirian gitu. Oh, berarti Allah. Oh, memang bayar. Nah kan berarti Allah ngasih balik gitu. Dibalikin lagi. Nah, sedikit nih balik sekian gitu. Ya enggak? Enggak. Itu kan Sisanya apa ya? Walau alam. Kita masih cuma dapat hotel. Walau alam. Itu gak kayak aja dapat ya Mas. Dapat hotel. Kita gak kayak biasanya dapat itu. Iya. Lah, walau alam. Gitu. Atau kalau saya nggak bayar 12 juta, belum tentu saya bisa gakai, belum tentu bisa apa kan. Allah kan ngebalasnya dengan segala cara gitu. Berkah kesehatan juga, alhamdulillah. Enggak ada nilainya. Kalau saya tiba-tiba sampai sana sakit, cuma semua kan. Udah, besoknya alhamdulillah jalan lancar. Alhamdulillah juga di sana semuanya dilancarkan. Ada sedikit di sana banyak teman-teman, banyak orang yang ngasih sedekah gitu. Kalau kita orang bilang apa yang kita lakukan sebelum haji itu, pas haji itu yang tercerminkan itu, yang terjadi itu tercermin apa yang setelah udah belakang-belakang kita lakukan. Alhamdulillah sering dibantu orang, dimudahkan semua, dienakan semua. Yang kamar biasanya yang lain itu 5 orang 6 orang, saya sendiri hanya 2 orang di kamar itu, alhamdulillah. Nah, laki atau perempuan satunya? laki-laki satu kamar 2 orang. Kemudian setiap pulang, sering sekali setiap pulang dari Masjidil Haram, tiba-tiba orang nyodorin makanan gitu. Nggak semua orang yang gitu, kok kamu sering banget dapat gitu. Ya Allah gitu. Nggak tahu dapat nggak makan. Tampang memelas. Kasihan orang kasih aja. Benar. Bisa jadi. Ya. Dan ya, dan ya di sana juga sempat ada teman yang bilang, wah di sana coba kamu khidmat ke orang, misalnya kasih coba bawa cangkir zam-zam kasih ke orang-orang gitu. Insya Allah lebih barokah, berkahnya lebih itu. Saya coba praktekin, oh ternyata emang beda, kepuasannya beda gitu. Di saat orang masing-masing memikirkan kepentingannya sendiri, pokoknya saya haus, saya apa, di sana tuh di Mekah tuh panas, ego orang tuh semua keluar. Di saat kita bisa mensabarkan orang, di saat kita bisa berkhidmat ke orang, di saat orang lain lagi mementingkan dirinya sendiri, nah itu kepuasannya beda gitu. Dan alhamdulillah semuanya, mungkin karena itu juga semuanya dilancarkan, semuanya dikasih kesehatan, dikasih banyak berkah, dikasih banyak nikmat selama di sana. Karena ya mungkin karena itu juga, karena coba bantu orang, coba mensabarkan orang atau itu. Sebenarnya sebelumnya saya sendiri pribadi bukan orang yang sabar, bukan orang yang suka berkhidmat. Suka terakhir ini suka. Sebelumnya bagaimana suka, pokoknya
kayak ada seorang yang berjenggot gitu yang pokoknya hobinya membantu orang, pokoknya dirinya sendiri aja terlupakan. Nah, itu kan terabaikan. Sebenarnya saya bukan orang seperti itu, cuman alhamdulillah setiba di sana apa hasrat itu tuh muncul gitu. Untuk mengabaikan diri sendiri. Iya. Iya. Rasanya ya udah mending lebih bermanfaat bagi orang banyak tuh apa ya? Kepuasan itu beda gitu. Selama ini aku ngerasa ngapain sih gue lakukan ini, ya orang yang senang kok saya nggak senang gitu. Tapi alhamdulillah setelah itu muncul rasa itu gitu. Seperti itu ya, mungkin segini dulu. Setelah ini kita tanya jawab. Hajinya alhamdulillah dilancarkan semua. Mungkin secara teknis mungkin nanti tanya jawab aja atau gimana. Sekian dulu sharing dari saya. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian, karena kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pengalaman yang sangat menarik sekali dari Mas Bayu Indrawan ya. Tapi tadi baru masih pranya ya. Jadi kita belum tahu nih. Iya, yang pengen tanya itu malah itu sekalian itu haji itu sebenarnya hari pertama datang kemana, ngapain, kedua ngapain itu Pak Di. Tapi itu pertanyaan langsung nggak apa tau Mas Samsiro? Oh. Ayo Pak Di, diceritain Pak Di. Kalau itu seperti yang baca di buku, cuman saya coba Baru tanya aja pertama. Atau kalau kemana dengan yang di buku dengan kenyataannya. Iya, soalnya tadi kan itu loh Mas, ada istilah-istilah yang disebut kan belum tentu semua orang tahu tuh. Ada mina, jumroh, itu apa itu loh? Mina itu gimana, terus jumroh apa gitu? Nggak apa ya Pak Di? Nggak apa-apa. Jadi datang, ceritanya gini, datang di Jeddah, kita ke maktab penginapan. Kebetulan waktu saya datang itu sudah mepet, sudah 4 hari 5 hari sebelum 9 Zulhijjah. 9-10 Zulhijjah. Nah, jadi saya pertama kali niat. Sebelum duluan mikot itu niat pakai ihram. Mikot itu batas. Mikot itu ada 2, ada mikot waktu dan mikot tempat. Mikot waktu itu untuk haji itu dari tanggal 9 sampai tanggal 13. Ini Zulhijjah kan ya? Zulhijjah. Kalau mikot tempat itu jadi orang mau haji itu ada beberapa titik, saya lupa nama-namanya, ada mikot apa. Ini ada di buku itu. Mikot apa aja Mas Kunta lebih apa? Enggak apa. Apa itu tempat untuk apa tadi itu? Mikot itu? Untuk dikatakan orang memakai ihram. Jadi setelah masuk itu jadi mulai haji gitu ya. Haji. Mikot itu tempat untuk startnya haji gitu. Haji. Tapi ini apa? Waktu datang kan kayak sendiri kan, nggak tahu siapa gitu kan. Dan gimana cara? Nah, itu juga pengalaman juga sendirian. Kebetulan saya sampai Jeddah sendirian, nggak sama grup kan, dari Indonesia sendirian. Dengan modal nekat. Nggak pernah manasik. Manasiknya hanya H-1 itu setengah jam sama orang tua saya. Dikasihnya buku, ini bukunya, ini buku doa, ini fadilahnya, ini tata caranya. Pokoknya penjelasan dari sini ke Jeddah, dari sini setengah jam. Pikirin, Bayu Indrawan aja yang nekat bisa. Apalagi dengan mungkin yang sudah belajar, yang sudah apa, yang pokoknya tingkat ilmu keislamannya lebih wah gitu. Bayu Indrawan saja yang nekat saja bisa gitu. Sudah sampai di Mekah bermodal nekat, saya ketemu sama rombongan Indonesia. Pak, hajinya apa Pak? Kalau saya haji ifrad katanya. Apa tuh haji? Apa itu? Urutan hajinya ada 3, ada ifrad, ada qiran, ada tamattu. Orang Indonesia ini mayoritas tamattu. Tamattu ini umrah dulu, baru haji. Jadi masuk niat umroh, lepas ihram, setelah dekat tanggal 9 Zulhijjah pakai ihram lagi, niat haji, bayar dam itu denda. Karena nggak boleh harusnya. Karena nggak boleh kan dia melepas ihramnya. Yang kedua haji qiran. Qiran itu umrah dan haji sekaligus. Jadi niatnya pasang ihram, niatnya
haji dan umroh. Itu bayar dam juga. Yang ketiga, ini haji saja. Yang saya baca hajinya Rasul itu hajinya ifrat. Jadi masuk nggak lepas ihram. Jadi orang ngambil tamattu nih biasanya khawatir karena berat. Ini ifrat ini berat karena harus pakai dari awal sampai selesai hajinya. Awal itu tanggal 9 atau awal masuk, pokoknya dia masuk mikot. Masuk mikot tadi. Masuk mikot. Itu dia harus sudah ihram sampai selesai. Maksudnya nggak dilepas-lepas gitu ya? Nggak dilepas-lepas. Mungkin pertimbangan orang itu berat karena pakai ihram ini berat itunya. Tantangannya apa? Nggak boleh mandi itu nggak boleh pakai wangi-wangian. Ini nggak boleh lepas sama sekali. Mandi boleh dilepas. Boleh ganti. Ihram boleh ganti, tapi nggak boleh pakai wangi-wangian. Aduk boleh, tapi sabun tidak boleh. Pakai sabun boleh ya berarti? Sabun tidak boleh yang wangi. Jadi yang sabun khusus yang tanpa pewangi. Nah terus rambut juga nggak boleh disisir, karena takut rontok. Kita nggak boleh motong rambut rambut tuh nggak boleh. Boleh. Hah? Sampo nggak boleh kan itu. Pokoknya nggak boleh yang harum gitu ya? Nggak boleh harum, nggak boleh sisir takut rontok ini. Nggak boleh menutup kepala. Nggak sebulan. Nggak sebulan. Iya, makanya berat. Kata orang itu berat karena ya itu. Nggak boleh kita membunuh binatang sedikit pun memetik tumbuhan aja nggak boleh. Injak bakteri itu nggak boleh. Injak semut. Karena kalau kita melakukan pelanggaran aja kita harus bayar dam satu kambing. Satu pelanggaran satu dam. Nah, makanya orang satu kambing. Makanya orang dipilih tamattu aja, udah masuk mikot, masuk melewati mikot, umrah langsung masjid dalam langsung umrah. Udah selesai umrah. Umrah itu apa maksudnya? Umrah itu tawaf. Iya bedanya. Umrah itu tawaf sama sa'i sama tahalul itu aja. Kalau haji kan jadi tawaf itu yang keliling Ka'bah tadi, sa'i itu yang lari-lari, tahalul itu potong rambut. Itu umrah. Ini mikot tempatnya di mana? Ada tiga, ada Bir Ali atau ada apa? Itu ada ini Mekah. Ini ada beberapa 4 apa 5 segitiga. Nah, di sini batas untuk orang dari bagian apa? Yaman. Dari sini Yaman, dari sini apa? Dari sini Egypt, dari sini apa gitu. Nah, itu batasnya. Biasanya orang zaman dulu kan, ini kan haji ini kan sebelum Nabi Muhammad juga udah ada. Jadi orang yang datang dari situ mikot, misalnya dari yang atas dari utara datang ke mikot sini, ihram baru masuk. Gitu. Terus kalau ini gimana? Kalau saya kalau di Jeddah. Soalnya nah ini ada juga perdebatan juga ulama bilang ketika masuk pesawat, karena dari pesawat itu melewatin Mekah, jadi sebelum pesawat itu harus pakai ihram. Cuman kebetulan saya ini dari Jakarta ini bukan rombongan haji, dan orang Indonesia pun ulama Indonesia menyebutkan bahwa dari Jeddah di luar mikot. Jeddah itu di luar mikotnya batas sebelah baratnya Mekah. Itu bisa terbang lewatin gitu ya. Terbang lewat, kata orang pokoknya mau kita lewat kita harus pakai itu sebagai ulama kan. Tapi di Indonesia gitu. Sebaiknya memang seperti itu. Cuman di Indonesia saya nggak rombongan haji, niat yaudah di pesawat aja. Pas di pesawat susah. Mau di itu tuh susah. Nah udahlah saya di Jeddah aja. Itu ihramnya berarti beli di Indonesia ya? Dari Indonesia. Ihramnya dari Indonesia. Ada yang jual? Nanti pinjem aja Mas, kita saling pinjem aja, saling pinjem. Tahun depan siapa, tahun depan ini gantian. Jadi kalau saya kalau bekasnya bayi mikir-mikir dulu ya. Biasanya saya ifrat itu lama, saya sekitar 9 hari pakai ihram itu. Jadi dari 5 hari sebelumnya, pada 5 hari sampai ibadah hajinya. Dari Mekah itu kita naik bus ke Mina. Di Mina itu ada maktab. Nah, maktab itu kalau di Mekah itu yang range travel agent. Jadi setiap orang bebas mau pakai penginapan mana. Kalau di Mina itu yang mengarrange itu pemerintah
Arab Saudi, kerajaan. Jadi sudah dikasih tahu nih rombongan Indonesia di sini, rombongan Malaysia sini. Kalau rombongan Jepang, kebetulan kita ikut numpang Southeast Asia yang rombongan Singapura. Jadi satu maktab sama rombongan Singapura. Tanggal 8 Zulhijjahnya kita ke Mina, kita siap-siap di sini di Mina. Memang ada ibadah di Mina itu berarti? Enggak, ini persiapan. Persiapan. Tanggal 9-nya kita ke Arafah. Kita wukuf di Arafah. Kemudian setelah wukuf itu ngapain, Wadi? Wukuf itu berdiam diri. Berdiam diri. Jadi kita banyak-banyak berzikir, Dari banyak-banyak berdoa. dari kapan sampai? Dari tanggal 9 Zulhijjah. Enggak, maksudnya waktunya jamnya. Seharian. Dari pagi. Dari zuhur dari zuhur sampai setelah maghrib. Setelah terbenam, matahari terbenam. 8 jam. Itu- Awalnya zuhur ya, bukan subuh. Bukan. Jadi juhur itu misalnya di Mekah, di Mina itu ya, juhur. Di Arafah, dari Oh, Arafah. juhurnya, sholat juhurnya di Arafah. Di Arafah. Ah. Zuhurnya di Arafah. Nah itu ya. Oh berarti haji itu yang Haji ditentukan waktunya itu ya pas itu ya. Semua harus Ya, ada di situ. Di hadisnya tanggal haji itu itu. adalah wukuf di Arafah. Hadis riwayat Bukhari atau apa ya? Karena kalau kayak tadi cerita apa tawaf, terus sa'i, yang lari-lari, tahalul itu kan sebenarnya kapan saja bisa kan. Kapan saja bisa. Tapi kalau yang untuk ini itu sudah ditentukan Sudah itu ditentukan tadi ya. waktunya. Setelah wukuf di Arafah, kemudian seharusnya setelah maghrib itu kita langsung berangkat ke Musdalifah. Tapi karena trafiknya kan banyak tuh, jutaan orang mau ke sana bareng semua, rombongan kita itu pas jam 10 di schedule kan, jam 10 malam. Ada apa itu di Musdalifah? Ada ibadah lagi di sana? Nah, kalau jam Nabi dulu tempat transit istirahat. Jadi bermalam di mabit di Musdalifah. Dia kan dari jalan dari Arafah itu ke lewat Musdalifah dia ke Jumrah. Nah, jadi mabit istirahat jadi. Jadi jadwal jam 10 itu kalau hajinya Nabi itu dia itu sholat isya-nya di Musdalifah. Nah kebetulan kan ini kan banyak nih dari seluruh negara nih. Yang Jepang ini kan banyak orang Pakistan yang memang benar-benar pokoknya saya harus sholat isya-nya di Musdalifah. Pokoknya berangkat ini. Tapi kebetulan kondisi nggak memungkinkan. Kebetulan juga jam 10 rencana 10 malam. Ternyata ada kecelakaan. Mobil nggak bisa lewat. Nah di situ orang ribut. Pokoknya yang ada ketua rombongannya itu ada Profesor Salim itu kan dia imam kita, dia yang ketuanya. Soalnya ya sejogianya Samina Watona nurut ke itu. Kalau orang Indonesia kan orangnya yang ya oke lah. Apa kata itu pasrah, oke ikut. Tapi kebetulan teman-teman yang dari ya Pakistan yang lagi itu pokoknya nggak itu harus begini. Makanya ada terjadi friksi juga saat itu. Kebetulan jam 12 kita baru bisa berangkat. Ya kita ikut aja apa kata imam kita, karena sholat di sini di Arafah aja. Kita baru ke Musdalifah. Tapi ujung-ujungnya ya alhamdulillah udah semua, walaupun ada yang pergi sendiri lah. Ada yang pergi sendiri, yang jalan kaki. Jalan kaki mereka. Karena bus nggak bisa. Jauh itu ya Pak De? Itu 12 kiloan kalau nggak salah. Dari Arafah ke Musdalifah itu? Dari Arafah ke Musdalifah. Nah, itu balik kampus. Hah? Naik bus. Oh iya. Saya naik bus. Iya. Karena sebenarnya pengen juga. Mau ngejar sunnah nih, cuman ya Samina Watona aja lah. Yang lain mayoritas apalagi orang Indonesia milihnya ya udah ikut aja gitu. Karena ada juga yang harus mengejar sunnah gitu. Terus Musdalifah. Jadi nginepnya tuh bukan di Arafah ya? Enggak, di Arafah tuh cuma siang cuma aja. wukuf di Arafah. Jadi berdiam diri di Arafah. Musdalifah, sampai Musdalifah kita istirahat. Sampai subuh di Musdalifah. Setelah itu kita berangkat ke Mina, pulang lagi ke Mina. Rencana ke Mina atau langsung ke Jumrah sebenarnya. Karena itu subuh, setelah subuh. Jadi pagi-pagi kita pulang ke Mina dulu, ke tempat barang-barang kita ditaruh. Sebenarnya dari Mina ke Jumrah itu dekat 3 kilo. Jadi
istirahat sebentar di Mina. Waktu sunnahnya itu pas zuhur. Tapi setelah dari Musdalifah itu kita harus melontar jumrah Aqobah. Jumrah itu ada 3, jumrah usta, ula, Aqobah. Yang kecil, sedang, dan besar. Yang tanggal 10 itu kita yang paling besar, setan yang paling besar. Nah itu Tanggal 10 kepala kamu ya? Berarti Ada yang kelewat ya. Kembali ya. Nah, sebenarnya pas zuhur, waktu zuhur, tapi bukan dari pagi sampai zuhur gitu, utamanya sebelum terbenam matahari. Jadi dari pagi itu sampai jam sore-sorean gitu. Jadi disegerakan dari Musdalifah itu sebaiknya langsung ke jumrah. Cuman karena banyak yang istirahat dan kayak tahun berapa itu ya, karena waktu sunnah jadi semua orang pada kesana semua. Jadi banyak yang injek-injek tragedi Mina itu ya di jumrah itu. Nah, tapi sekarang alhamdulillah sudah ditingkatkan 3. Kalau terowongannya itu masih jadi dari Mina ke jumrah itu terowongan itu jalan kaki sekitar 3 kilo 4 kiloan. Nah sekarang udah di tingkat 4. Kebetulan kalau memang yang yang nyantai-nyantai saja sore atau agak sorean agak sepi gitu. Tapi kebetulan saya dan rombongan udah pengen ngejar sunnahnya walaupun agak crowded. Tapi alhamdulillah bisa ngelempar deket di itunya, bisa ngelempar. Mungkin Allah ngasih kemudahan untuk itu. Setelah itu jumrah, kita langsung ke Mekah, tawaf ifadah, tawaf wajib. Nah sebenarnya haji itu ada rukun, ada wajib. Kalau rukun itu nggak dilakukan, itu hajinya tidak sah. Rukun haji itu niat, wukuf, tawaf ifadah, kemudian sa'i, bercukur, dan tertib. Nah itu kalau nggak dilakukan itu haji tidak sah, itu rukun. Kalau wajib itu harus dilakukan, tapi kalau kita tidak dilakukan kita bisa bayar dam. Seperti berniat ihram di mikot. Nah makanya bisa tamattu, orang umroh dulu, setelah itu lepas, itu pakai lagi, bayar dam. Nah kemudian bermalam di Musdalifah itu wajib. Melontar jumrah Aqobah di Mina, nah itu wajib. Kalau memang yang tua-tua bisa diwakilkan, atau kalau memang enggak kita bisa bayar dam. Kemudian bermalam di Mina sekurang-kurangnya 2 malam setelah jumrah Aqobah itu 11, 12, 13 itu kita bermalam di Mina. Melontar jumrah 3 jumrah sekurang-kurangnya 2 hari, 11, 12, 13 Dzulhijjah itu wajib juga. Meninggalkan larangan ihram, misalnya mencukur rambut, menutup kepala, itu kita harus bayar dam. Nah itu wajib. Kalau yang perempuan tuh ihramnya bentuknya gimana? Perempuan asal menutup aurat. Biasa aja. Biasa. Yang mudah. Kalau untuk gambarnya untuk yang laki-laki kalau haji, karena mesti memakai ihram. Terus satu lagi mau nanya. Kemudian tawaf wada. Kalau untuk perempuan khususnya ya, misalnya kalau pas lagi haji, terus misalnya mereka ya datang bulan gitu gimana? Kalau untuk rukun itu untuk wukuf itu enggak apa-apa, ada hadisnya dulu ya, pokoknya ada hadisnya saya baca kalau Nabi bilang kalau wanita sedang berhalangan untuk wukuf itu tidak bersih dari hadas dan najis juga enggak masalah, wudu kemudian wukuf di Arafah enggak masalah. Tapi kalau seperti melontar jumrah apa itu bisa diwakilkan. Tawaf ada, tawaf bisa ya. Tawaf masuk masjid. Kalau seingat saya kalau yang rukun itu dilakukan itu kalau nggak salah, kalau tawaf nggak boleh, cuman nggak tahu nih gimana itunya. Kalau untuk wanita nanti coba itu ya. Untuk tawaf memang agak nanti dibahas di Midori Ahwat berarti. Kebetulan. Siapa yang udah jadi haja? Belum. Ada obat penahan gitu. Ya katanya ada obat. Disuntik ya? Disuntik.
Itu kan kalau itu berarti kan mencegah. Biar Ini kan nggak ada pertanyaannya kalau Tiba-tiba tiba-tiba. udah dicegah terus tahu pakai juga Ah, obat manusia. semalam saya ada baca itu juga, cuman lupa. Nanti itu ya. Nanti coba kalau saya nemu lagi itunya nanti saya coba sampaikan. Oh, berarti sampean ngisi Midori Ahmad aja Pak Di. Alah, saya. Itu yang batal wudhu misalnya bersentuhan atau saya pernah dengar kalau misalnya jamaah di Indonesia kan Imam Syafi'i ya. Dan di sana ikut Hanafi gitu. Hanafi. Kalau seperti itu Yang enggak juga Kak, ya kalau saya pribadi sih ya agama Islam kan agama yang memudahkan gitu ya. Dalam kondisi seperti itu nggak mungkin nggak bersentuhan, itu nggak mungkin, apalagi tawaf di tengah. Itu sangat mustahil gitu. Terbang. Mustahil. Kalau bisa terbang. Jangan bisa terbang. kecuali antre kayak orang Jepang. Oh iya, betul. Laki-laki sebelah kiri, perempuan sebelah Biasanya kan kalau kanan. Indonesia dibiarkan tidak masalah. Nah, dia nggak bisa masuk. Walau alam ya. Enggak, sebenarnya Kalau saya sih, saya menambahkan ya, sebenarnya masalah mazhab itu kita boleh gitu loh. Jadi misalnya gini, kan mazhab ada 4 kan, Hambali, Syafi'i, Yang besar. Hanafi dan Ahmad kan kalau nggak salah ya. Itu kita boleh 4-4-nya kita pakai. Itu bukan hal yang apa, misalnya menurut Syafi'i begini itu saklek begini enggak. Jadi ya, itu mereka itu hanya membimbing kita untuk menuju ibadah yang benar gitu loh. Jadi mereka itu memberikan petunjuk kayak Syafi'i, ini boleh itu boleh gitu loh, sah gitu loh. Terus Hambali yang seperti ini itu boleh juga kita lakukan gitu. Jadi kalau kita di Indonesia itu kan kalau saya Syafi'i udah Syafi'i gitu, yang lain tuh nggak boleh gitu. Sebenarnya itu keliru gitu. Itu pegangan yang keliru gitu. Mereka yang 4 ini hanya memberikan kita bimbingan. Mereka itu guru kan, apa, orang yang memahami masalah ilmu agama yang mendalam gitu. Nah, jadi kita boleh Hambali, boleh Syafi'i gitu. Jadi yang intinya sebenarnya Islam itu adalah dari Rasulullah gitu. Nah, mereka ini 4 ini menerjemahkan gitu supaya kita bisa melaksanakannya gitu. Dengan mudah, dengan baik. Pengertian kita seperti itu sebenarnya. Ya itu aja tambahannya. Paket-paketnya ya. cuma saya juga pernah dengar kalau di Indo tuh ya kebanyakan jadi ada di Indonesia jadi banyak tuh kayak India India Iya memang. apa jadi ustadznya tuh nggak boleh ku macam yang lain gitu mau siapa ya terus gitu kan cakep banget gitu. Padahal coba ditanya orangnya, dia ngerti nggak kamu masuk mazhab Syafi'i gitu. Maka ada yang bilang katanya kamu kok pakai macam lain munafik katanya gitu. Padahal Syafi'i itu lahir sebelum sudah Nabi Muhammad, jauh setelah Nabi Muhammad gitu loh. Karena saya juga Membawakan risalahnya. gitu ya. Ya emang ada juga kayak ada orang, entah orang mana ya, orang Jepang apa orang mana. Jadi dia pernah nanya ke orang Indonesia, ini saya masuk Islam gimana? Oh, Anda harus tentukan mazhab Anda dulu gitu. Tentukan dulu mazhabnya katanya. Anda mau ikut Syafi'i? Akhirnya dia bingung ya. Akhirnya dia bingung. Sebelumnya ini dulu Syiah apa Sunni gitu. Nah, kalau Syiah dan Sunni itu sebenarnya adalah masalah politik. Jadi bukan masalah, kalau Syafi'i Hambali itu kan fikih ya. Jadi hukum gitu loh. Nah, kalau Syiah Sunni itu sebenarnya masalah politik dulunya. Jadi ada 2 golongan besar. Jadi itu. Jadi sejarah Islam itu seperti, jadi kita harus merunut lagi gitu loh. Jadi jangan wah seperti ini gitu loh. Sekarang kita logikanya aja. Kayak misalnya begini. Wah, ada orang kiai itu disucikan karena dia apa nggak mempan ditembak, dibacok, bisa menyampaikan doa udah meninggalnya. Sekarang logikanya apa? Rasulullah waktu perang Uhud itu tembus kena panah itu. Terus apa Nabi pernah bisa terbang? Nggak pernah kan gitu loh. Nah sekarang wah itu ada kiai bisa terbang tuh, dia wali segala macam. Lah Nabi aja yang udah dijamin masuk surga dia nggak bisa terbang. Jadi dalam Islam itu sebenarnya Islam itu adalah agama yang masuk akal gitu. Jadi bukan hal yang diakal-akalin. Jadi segala suatu hal yang kita wah kalau kita begini ini kita kembali aja lagi ke Rasulullah gitu. Kepada sahabat-sahabatnya itu yang 4 siapa Umar, Utsman, Abu Bakar seperti ini contohnya melihat. Ya tadi pengen kembali ke soal bersentuhan itu. Terus gimana kalau misalkan kekeh gitu ya? Saya pengen kalau bersentuhan tuh batal gitu. Dulu lagi terus pulang dari satu lagi. Nggak diterusin. Kalau yang batal, misalnya kita Jadi misalkan udah 3 kali, 3 kali, terus melanjutkan di tempat yang sama dan hitungan
melanjutkan. Kalau tawaf ya, tawaf dan sa'i sama. Wudunya di mana? Wudunya. Wudu sebenarnya toiletnya di luar. Toiletnya di luar. Tapi di dalam di sekitar Ka'bah itu ada Zam-Zam. Nah, bisa memanfaatin itu. Tapi kalau memang crowded kalau ya tayamum. Tayamumnya megang mukanya orang sebelah. Ya kan ke pinggir. Enggak, kalau tayamum gampang aja nih baju nih kan ada debunya kan. Nah, udah gitu kan. Biar dramatis. Mas. Tapi yang terjadi di sana kan gimana? Ingat. Ya nggak apa-apa gitu, maksudnya Pak. Kebanyakan nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ah. Kebanyakan. Kebayang ya, maksudnya orang lagi kayak gitu, terus saya mau minggir dulu nih gitu. Wah, itu Nggak bisa. udah satu putaran sendiri kali baru dia bisa minggir gitu kan. Oh iya. Makanya. Mungkin itu juga hikmahnya di Mekah itu debu banyak kali ya. Gampang tayamum. Itu di Mekah itu memang berapa ratus meter ke atas itu kan udah ditutupin debu semua. Terus kalau kayak tadi di Mina, Arafah, Muzdalifah gitu, kalau mau sholat di situ aja juga. Di situ saja. Tempat wudhu gitu. Ada, kalau di Mina ada, kalau Musdalifah ada semua ada. Cuma kalau di Musdalifah emang agak nggak begitu banyak itunya toiletnya, jadi enggak antri. Sempat kalau kebelet mau ke toilet, semua itu bahaya itu emang. Kalau di Mina sama Musdalifah kan toiletnya sedikit, jamaahnya banyak, jadi ngantri 10 orang. Itu kalau lagi padat, ya kalau lagi nggak padat. Itu kalau ngantri ya? Kalau ngantri. Oh, ya tuh kalau di Mekah tuh memang mungkin ya Allah nurunin Nabi Rasulullah ke Mekah itu karena memang apa ya, disitulah tempatnya orang-orang. Ini direkam loh. Disitulah setan-setan dikumpulkan. Disitulah, ya iya. Mulai dari situ. Makanya apa ya, kalau Mekah itu kalau saya pribadi apa ya, panas gitu. Beda dengan Madinah yang sejuk, tenang, ibadah tenang gitu. Panas itu maksudnya gimana? Orangnya Panas, tempatnya panas, semuanya panas. Misalnya kayak orang antri gitu ya. Ada yang sudah antri banyak-banyak, ada orang hitam tiba-tiba jepret di sini pintu, jepret begini nih. Itu ada yang langsung masuk, udah keluar, masuk udah pulang nggak tahu ya. Allah. Ya Allah walam. Dia suara Misalnya, Jepang lah ya. Misalnya Orang Jepang pasti di belakang. Kayak gitu tuh orang Jepang gak akan dapet ya. Iya. Ngalah terus. Misalnya ngambil Zam-Zam. Ngambil Zam-Zam itu kan nggak begitu banyak, ya ada beberapa. Orang pada apa ya, di sana tuh kayak setan tuh banyak banget gitu. Beneran, setan tuh kayaknya banyak banget. Yang ya sekedar sabar aja nunggu orang selesai baru gitu. Ini dorong semuanya itu nggak ada yang dapat. Antrian tambah panjang gitu. Pokoknya banyak yang ribut-ribut, orang yang berantem di situ tuh. Apalagi lagi tawaf, kincek dikit, ngikut dikit aja udah, wah, berantem. Kayaknya banyak ngingetin orang. Kayaknya memang setan atau gimana ya? Kayaknya orang Orangnya dari orangnya apa setannya nggak tahu walau. Tapi beberapa kali kayak saya coba menyabarkan orang, sabar haji sabar, tak langsung orang tuh langsung kayak apa ya gitu ya, kayak kesirap gitu, yang lagi berantem gitu, ada apa nggak jelas apa yang diapainnya, pokoknya disikut-sikut gitu, sabar. Banyak juga orang yang sabar yang nyingkirin gitu, sabar tak langsung gitu, langsung balik normal lagi gitu. Nggak tahu apa memang setannya banyak di situ, tiba-tiba memang kita dimudahkan untuk emosi. Emosinya tinggi Iya. soalnya apa? Spiritualitasnya kan lagi. Misalnya ini bayangin aja, kita udah bantu orang, ngasih Zam-Zam, itu ada udah beratus-ratus orang, banyak yang ngedoain apa-apa, ada aja yang marah, hei, ganti ini. Ngalih, ngopo kowe ning kono terus. Itu ada aja gitu orang yang udah dibantu, dikasih gitu kita. Suruh minggir gitu. Mau nih, ya sabar aja lo gitu. Ini ambil. Ada aja orang yang seperti itu gitu. Nah, itu Apalagi
budayanya kali ini. Enggak benar. Budayanya bisa Mungkin jadi. dari negara Ada setannya banyak juga bisa jadi wallahu alam. Mungkin itu kali yang rukun haji salah satunya apa? Tertib ya. Tertib. Nah itu mungkin tuh. Ini kayak tadi yang cerita mau sholat di mana di Muzdalifah kan, mengejar sunnah gitu kan. Nah padahal kan setiap kelompok tuh ada pemimpinnya gitu kan. Jadi sebenarnya dalam Islam tuh lebih utama mentaati pemimpin daripada mengejar sunnahnya itu. Gitu. Jadi wajibnya itu dia mentaati pemimpin sebenarnya, pemimpin rombongan gitu. Dalam Islam tuh begitu sebenarnya. Karena yang namanya seorang kalau kita lebih berapa orang gitu ya, kalau nggak salah ya, harus salah satu tuh jadi tunjuk sebagai pemimpin gitu. Itu wajibnya gitu. Jadi yang orang tadi misalnya orang Pakistan dia hanya mengejar sunnahnya aja, tetapi wajibnya ditinggalkan, ketaatan kepada pemimpin. Dan mungkin mereka juga ada rombongan Pakistan tuh mereka ada amirnya sendiri juga mungkin Mas. Jadi kalau amirnya itu ingin kuat mesti sunah gitu. Ada juga gitu. Cuman yang benar wallahu alam. Tapi memang disitulah kewajiban terhadap taat terhadap pemimpin itu. Selagi pemimpinnya membawa ke jalan yang benar ya, bukan misalnya ngajak ke diskotik. Misalnya di Madinah ya. Yang saya gimana tuh Mas? Keyumean gitu. Yang di Madinah gimana? Jadi Madinah? Di Madinah alhamdulillah di sana kewajiban kita cuma ya sholat aja, sholat. Enggak ada rukun haji. Jadi tidak ada ibadah yang dilakukan di Madinah. Ziarah makam Rasul, ada ziarah ke makam Sultan Uhud, ke masjid Nabawi. ya Nabi Masjid Kuba, masjid apa Parit itu masjid apa namanya? Kandak. Jadi ibadahnya sendiri sebenarnya nggak banyak. Nggak banyak. Kalau di Madinah kan memang sholat wajib aja sana. Kalau orang Indonesia tuh banyak yang ngejar arba'in. Kesana 40 pun hari. nggak apa-apa berarti. Nggak kesana pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu pakai Nggak apa-apa. wisata. Pakai wisata. Kayak gitu. Soalnya ada rombongan dari Jepang juga yang Kensuke itu karena dia harus pulang cepat. Enggak. Cuman saya pernah baca juga di hadis itu bunyinya kira-kira bukan bagian dari umatku apabila setelah haji nggak ziarah gitu, kayak gitu ada hadisnya. Cuman wallahu alam ya, saya ada baca di Fadilah Haji terus seperti itu. Apakah itu wajib atau gimana? Yang penting haji itu ya di Mekah itu. Itu bisa nggak ya, Pak, kalau misalnya kita tidak ikut pembimbing nih, misalnya kayak ngoboi kayak sampean gitu, bisa nggak ya kita misalnya kita yang penting tahu habis ini kemana, jam berapa, rukun-rukunnya gitu ya, bisa ya kayak gitu. Banyak yang Tempatnya gitu taunya gimana? Misalnya gimana caranya ke sana? Ada petunjuknya juga ya? Oh. Paling gede-gede itu itu masih Arab gitu. Oh. Jadi sebenarnya tidak perlu ya, misalnya kita ikut pembimbing gitu tidak perlu ya. Kalau kita bisa ya, di sana sendiri gitu bisa ya. nekat aja. Berarti pembimbing itu sebenarnya lebih kayak tour guide. Tour guide. Ya. Ya, tour guide. Untuk menjaga tertib. Artinya naik sempurna naik haji sendiri itu sebenarnya adalah ibadah pribadi. Ibadah pribadi. Ya. Zaman dulu, zaman Rasul nggak ada Tour guide Orang mana? sendiri. Orang mana? Kalau yang ini nih orang Mesir, yang punya travel agent ini orang Mesir, cuman ada ketua bimbingannya itu orang Profesor Salim, orang Pakistan kalau nggak salah. Orang Pakistan profesor di ketua ICOG apa ICOG apa ya? Kalau yang Profesor Salim itu. Yang itu kan yang Yang merah itu kan. bukan, yang putih. Itu Biru sekarang mas, tahu biru. Yang merah itu sih. Belum deh. jenggot apa rambutnya merah. Kalau salah ngelihat proker kamu mas. Ada ketua rombongan sendiri itu Ustaz Jailani. Uji yang gitu di TV tuh. bukan. Bajunya sama baju. Selama di sana perlu uang berapa Pak di? Uang. Apa aja tuh kebutuhannya yang Makan itu 10 real, maksimal 15 real. 1 real itu 2.500 apa nih? Iya. Jadi 2.500 rupiah. Oh. Jadi kira-kira 30.000. 5.000. 30.000 itu sudah dapat nasi 30.000 rupiah ya nih. 30 rupiah. Nasi
mereka sana agak-agak kurang manusiawi ya. Nasi pun ada yang bagus lagi pakai kayak Styrofoam gitu ya. Iya, styrofoam. Ada yang pakai plastik doang dimasukin begini nih, segini nih. Nasi plus ayam setengah. Setengah ekor gitu. Setengah potong. Setengah ekor. Setengah ekor. 30.000 kira-kira. Saya makannya 2 kali. Sekarang 3 kali makan sekali itu. Jadi murah. Soalnya nggak pakai nasi ayam aja juga nggak apa ya. Ayamnya gila nasi sih. Nasinya nasi putih. Nasinya nasi putih, ada nasi biryani. Sayurnya? Nah, di sana susah sayur. Dan minyak gitu. Ya banyak nasi minyak gitu, ayam bakar, ayam goreng, kari-kari banyak gitu. Atau ayam bros di sana tuh kayak ayam KFC gitu. Banyak ayam bros. Bayar dam berapa? Bayar dam itu kan itu hampir 800 ribuan rupiah kalau gitu, kalau nggak salah 300 sekian real. Bayar dam itu satu kambing, banyak satu kambing. uang apa kambing? Di sana itu bayar pos, ada di outletnya, kita dapat kupon. Nah itu udah Bayar dam. udah. Terus uangnya buat siapa? Ya ada slaughterhouse, ada penyembelihan khusus untuk itu ada memang itu. Ya dagingnya untuk masyarakat Mekah dan sekitarnya. Karena dam itu memang wajibnya untuk di Mekah. Karena kalau zaman Rasul dulu, Rasul datang itu membawa hadiah ya. Hadiah kalau nggak salah. Hadiah kayak yang hewan peliharaan mereka mengasihkan ya ngasih hadiah buat penduduk Mekah karena mau haji gitu. Kiron dan tamattu. Tapi ada saya baca kiron, ada juga saya baca ifrad, Pak. Tapi yang jelas bukan tamattu gitu. Yang jelas bukan tamattu. Berarti kalau musim haji 2 tahun terakhir ini kan sampai dikirim ke Afrika. Berlebih katanya bayar dam, berarti banyak melanggar ya. Wow. Iya, sampai dikirim. Kalau kurban itu nggak apa-apa kita keluar. Kalau dam itu bayarnya harus di Mekah. Hasilnya pun harus di situ. Digunakan di situ. Buat siapa? Banyak ya. Nggak bisa diekspor berarti itu. Nggak bisa diekspor. Makan itu sendiri, bukan dari travel dikasih. Kalau di Mina itu kita udah dikasih, udah ada paketnya. Udah termasuk yang tadi bayar 150 ya, tadi? kalau di Mina itu ada pagi, siang, malam itu ada dikasih di Mina. Kalau selain di Mina itu di Mekah sama di Madinah makan sendiri. Oh, beli ada warung. Berarti harus bawa banyak warung. Warteg ada ya? kira-kira berapa ya? Saudara pun ada. Ya, cash berapa? Cash Andang. Cimang lebih banyak kok. Ya makan sekali aja 300. Ya kan buat persiapan bayar dam juga itu kira-kira. Transport gimana Pak di transport? transport udah diatur semua. Bisa udah dikasih tahu itu sama Transport travel. Oh, gitu. Kalau orang Indonesia itu kira-kira 3 jutaan kalau nggak salah. Ya sekalian Siap, beli oleh-oleh. 3 juta sama oleh-oleh ya? Iya sama oleh-oleh. Nah Berarti iya ada terus sejutaan lah. orang Indonesia ini nggak tahu kenapa sangat terkenal kalau di sana tuh Shopping. shopping. Jadi udah ada Shopping. Mana? Jadi pedagang-pedagang itu bisa bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia 10 real. Murah katanya kan. 20 real, 15 pelit katanya. Pelit. Beneran. Ya udah 10 real gitu. Beneran. Orang Indonesia terkenal banget. Kenapa itu? Terkenal belanja. Belanja. Buat oleh-oleh kan, buat Orang Indonesia di sedang desa. ngasih ke tetangga. Sama orang-orang luar itu memang Orang di nggak pasar ada yang baru bawa banyak benar. Barang-barang. Itu tuh ya koper kecil, koper yang biasa gitu. Udah orang Indonesia pas saya itu gila kopernya gede, Kardus. masuk kardusnya gitu, masuk ke dalam pesawat pun itu bawa tentengan banyak gitu. Pas sampai check in buang semua. Jadi pas dibuang nggak boleh masuk. Jadi pas saya nunggu 3 jam itu ada yang apa petugasnya bilang ini ada 3 truk hari ini. 3 truk barang Indonesia. Dibuang. Ada 3 truk. Ya petugas Itu lah. ada ininya, ada tempat pembuangan ininya. Iya biasanya banyak. Bayar pesawat biasanya. Ada dijarah orang luar malah katanya. Wah ini kemana dia dijarah orang luar gitu. Kan udah taruh situ yang
Oh, Kalau yang emang orang Prancis sih kirim pakai langsung. Iya, dari Arab. Kirim SMS ya. Orang Indonesia saking itunya udah beli-beli. Padahal tadi dikasih tahu. Kalau udah tahu kan? Udah tahu padahal. Pak masuk pesawat kabin itu cuman bawa tas kecil, udah itu aja. Kan udah ada dikasih tas kecil. Bagasi berapa kilo? Bagasi berapa kilo? Ini bawa sini bawa kardus. Pas check in rame-rame. Ini nggak bisa. Udah buang saat. Satu hari 3 truk, bikin aja 3 truk. Mungkin kalau orang Indonesia tadi kan mikir gampang. Gampang, bisa di apa? Dikicep aja Kayak dikicep. cerita siapa yang itu polisi itu bayar polisi kan? Di Arab. Pak itu yang di belakang apa itu? Kemarin cerita panas banget. Yang Pengalaman spiritualnya apa? Yang langsung waktu malaikat atau waktu apa? Atau dibisiki suruh apa gitu. Dibisiki, ketemu jin dibisiki, disuruh cepat menikah. Jadi doa yang paling di berurai air mata gitu. Ya Allah. Dibisiki atau kalau saya kemarin itu doa malah untuk keluarga banyak, malah lupa dengan diri sendiri. Makanya sampai sekarang belum ya. doa untuk keluarga. Untuk buat keluarga maksudnya. Saya. Membuat istri. Membuat istri. Sholat yuk. Kalau jalan itu ya, dari total berapa kilo kira-kira? Jalan. Semua dari pertama datang sampai Wah, banyak. Susah ngitungnya mas, nggak ada meteran di kaki. Yang pasti kalau tawaf itu kalau Capek lah ya kerjaan. capek banget. Kalau kesian kalau lihat orang tua itu kesian, apalagi mau udah tua mau ngambil utamanya ke tengah gitu. Ada nenek-nenek, ibu-ibu itu hari Allah rasanya. Masih semangat gitu. Apalagi mau ajar sholat. Waduh. Makanya ada sahabat Nabi. Bayar. Ajar sholat. Wah, memang orang Indonesia ada jokinya. Joki ya. Nggak, makanya kan ada sahabat Nabi kan nanya, ya Rasulullah gitu kan, andaikan saya naik haji gitu kan, terus saya bawa ibu saya itu ibaratnya digendong sama dia gitu kan, digendong sama dia, pokoknya selama ritual naik haji itu dia gendong terus kata dia, apakah itu cukup membalas jasa orang tua saya, ibu saya gitu kan? Kata Rasulullah, itu belum apa-apa katanya. Berat segitu ya, belum apa-apa gitu ya. Terus kalau yang tua-tua itu kalau tawaf itu dikeliling tuh ada SDN di sana. Jadi kalau yang memang benar-benar nggak sanggup, suruh ada yang dorongin atau keluarganya yang dorongin. Bayar itu. Ya ada yang bayar, ada yang keluarganya yang dorongin. Oh, tapi kursi rodanya disediain gitu ya? Disediain. Bayar. Saya belum nyoba mas. Kayaknya nggak bayar. Kayaknya nggak bayar. Tapi ada juga yang joki-joki yang di depan. Jadi dapat berapa real itu? Katanya ini tidak menginikan diri sendiri kan ke orang lain. Nah, itu kan nggak menimpa imbalan. Terus orang ngasih koin gitu mas. Siapa yang mendorong gitu? Di sana nggak nemu koin saya. Jadi kertas 1 real gitu, kertas gitu. Ada sih mungkin tapi harus ke supermarket apa yang habis mau lagi. Biasanya ya 1, 2, 3 Di warung genap semua. di warung genap semua. Itu joki-joki itu nyanyi belajar dari orang Indonesia kali. Awalnya orang Indonesia kali. Oh joki. Awalnya orang Indonesia pertama yang merintis. Ahlinya orang Indonesia tuh joki pun di Ka'bah. Lagi iya beneran. Di Ka'bah itu udah ada sekitar 3 orang, ada timnya gitu. Untuk nyim ajar aswad. Jadi ada satu melindu. Pertama kali dia tuh pas dia berkeliaran situ. Pak udah nyim ajar aswad. Jadi mumpil lagi gitu, Pak udah nyim ajar aswad. Iya Pak, kita bantu gitu. Orang Indonesia. Ada 3 orang gitu kira-kira. Pakai seragam mereka. Yang saya lihat pakai seragam. Warna-warna hijau enggak seragam mereka lah gitu. Gitu. Jadi ada yang nempel di Ka'bah itu. Iya, buat ini tempat itunya tengahnya kliennya gitu.
Ada yang dorong dari Wajib. belakang, 2 orang 3 orang gitu. Dari samping dapat gitu. Setelah itu Iya, minta uang. Ada yang ya tergantung. Ada yang 1.000 leal. 1.000 leal itu 2 jutaan, 3 jutaan. Ada yang masih gitu. Saking apa ya? Pengennya gitu. Kalau saya pribadi enggak. Sampai malah jadi joki sekali. Harus badannya harus gede-gede. Saingi aja kalau sama saya 750 aja. Berarti orang Indonesia ininya udah mengglobal ya. Kok ada orang Indonesia boleh ya? Perintisnya. Jelek-jelekin Pinggir orang Ka'bah orang gitu. Indonesia. Orang Mekah. Saya dulu tuh kan kalau di Jerman tuh asrama kan giliran. Jadi kita daftar, ntar setahun kemudian baru dapat gitu. Nah, dengan ilmu orang Indonesia kan ada yang ininya bagian ngurus pemberian itu. Jadi besok malamnya dia bawa batik gitu kan, kasih hadiah gitu. Besoknya didaftar, dapat. Mantep. Kalau Percaloan. dengan jalur normal tuh setahun baru dapat gitu. Jalur normal paling cepet itu. Tapi dengan ilmu orang Indonesia tuh sehari dapat. Dan kata waktunya sudah Sedikit mungkin terakhir ya. mau mengencourage teman-teman selagi muda. Insya Allah kalau rezeki udah niat, udah nekat, udah tekad, insya Allah Ayah di sana. apapun dilancarkan. Kamar mandi. Selagi di Jepang, karena kalau di Indonesia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun kita harus antri. Kalau enggak ONH plus itu 70 juta sampai 100 juta. Itu harus setahun setelahnya Nanti aja gitu. tunggu ya. Kalau beruntung Tunggu ayah. bisa langsung Kamar gitu. mandi. Kalau di sini Hamin 10 daftar pun insya Allah kalau memang Allah ngizinin masih bisa. Ya, kalau normalnya 2 bulan sebelumnya daftar udah itu lebih dimudahkan di sini. Uang 325.000 yen itu mungkin nggak seberat kalau kita di Indonesia 30 jutaan. Kalau di Indonesia kan kalau yang normal 30 jutaan juga kalau nggak salah. Dengan itu jadi ayo insya Allah diniatkan, ditekadkan dan dinekatkan untuk 2012 naik haji insya Allah. Berarti kita naik gaji 2012 nikah. Amin. Ditekatkan. Terima kasih ya cerita yang sangat menarik dari Mas Bayu Indrawan. Jadi kalau yang masih pengen mendengar cerita lagi mungkin belum puas lanjutkan kapan? Di Kantin Suka Gede ya pas makan siang. Ada tarifnya mas? Oh ada tarifnya. Pulang dari sana kan nggak jadi jauh. Haji mabrur itu ditentukannya setelah jadi haji. Iya. Ujian itu sekarang. Ujiannya tuh di sini loh. Kita lihat di lab. Kalau di kantin sudah kedai ada takbiran. Iya. Sedekah ini. Ya punya kalau tiap hari di lab itu ada. Upeti lah. Nah itu. Tangan di atas, terus daripada tahan di bawah. Betul itu. Harusnya yang ngaji praktekin ya. Bisa. Nanti yang ngambil makanan juga dari atas kok. Kamu tidak di bawah. Aku tanggal 25. Sama gue. Oke, untuk selanjutnya mungkin Balik. Sama. Iya kalau mau ganti ya. yang Gue juga. 2 minggu berikutnya Sama ya? Itu di situ deh. di tempatnya oh Mbak Dona ya. Dona tuh yang Midori berikutnya ya. Mbak Dona. Tanggal 25 Desember. 25 Desember.